sang ruh itu sering berada di sekitar keluarganya untuk mencoba memberi penghiburan walaupun sulit. Kenapa sulit? Karena dia bisa menghibur tapi kita nggak merasakan kehadirannya menghibur kita. Iya, iya, iya. Itu yang beratnya. Tapi begitu kita bisa melepas kepergiannya, nah di situ dia merasa lebih dapat, lebih tenang. Karena apa? Dia tidak merasa pengorbanannya menjadi penyebab kesedihan pada kehidupan ini. Tapi pengorbanannya membuat keluarganya bangga karena dia berjuang bagi sebuah negara gitu. Cerita perjalanan yang sama hanya untuk memahami itu gitu. Nggak harus mengalami karena kita sudah mengalaminya dengan pemikiran. Makanya butuh penghayatan, perenungan. Itu gunanya perenungan, Mas Hendra. Mm-mm. Jadi apapun yang kita lakukan, setiap malam sebelum tidur kalau kita merenung, oh itu aku salah kemarin. Yang benar harusnya ini. Maka kita tidak perlu lagi harus mengulangi hal yang sama. Kalau kita sudah mengalaminya, merasakan kebenarannya. Nah, orang yang biasanya harus mengulang lagi dalam kehidupan baru untuk menerima karmanya adalah orang yang setelah meninggalnya di alam sana baru dia tahu kesalahannya. Maka dia harus mengulangi lagi. Ya, balik lagi kita bersama dengan Pak Wayan Mustika. Sekarang di sesi konsultasi lagi, Pak Oh Wayan iya, ya. ya silakan. Dari Ibu Ima, Pak Wayan. Ya. Tanggal 4 Oktober 2004, putra saya gugur dalam Satgas Raja Wali TNI Angkatan Darat di Papua. Beliau dimakamkan tanggal 5 Oktober 2024 di TMP, Taman Makam Pahlawan, bertepatan dengan hari ulang tahun TNI. Saya pernah menyimak Ngadi Roso dengan narasumber Bapak Wayan. Kalau tidak salah, menurut beliau, orang yang sudah meninggal itu pindah alam. Bisa melihat kita yang ada di dunia ini seperti halnya kita melihat layar CCTV. Yang ingin saya tanyakan, apakah orang yang sudah meninggal jika melihat kita sedih akan ikut sedih? Sebab sampai dengan hari ini, hampir setiap saya ingat putra saya, pasti saya sedih bahkan menangis. Waduh, aku terbawa. Dan apakah kesedihan saya mengganggu ketenangan putra saya gitu? Nah, mungkin ini pertanyaan pertama dulu bisa dijawab secara spesifik, Pak Wayan. Ya. Ya. Yang pernah saya baca dan yang pernah saya renungkan di mana-mana dalam berbagai agama yang pernah saya dapatkan cerita-ceritanya. Roh-roh itu ketika meninggalkan tubuhnya, dia bisa saja mengalami kesedihan atas kematiannya. Atau dia mengalami kebanggaan atas kematiannya. Contoh, misalnya para prajurit yang gugur itu. Ada kebanggaan tersendiri ketika dia, walaupun gugur, tapi dia gugur demi sebuah kebenaran, demi sebuah pengabdian. Itu dia merasa bangga. Nah, ketika dia merasa bangga atas kematiannya, atas pengorbanannya, tapi dia melihat kesedihan dari orang-orang yang ditinggalkannya, tentu itu membawa efek kesedihan dari dari orang-orang yang dia lihat ditinggalkannya. Sama kayak kita misalnya pergi kemana gitu, kemudian pada saat kita keluar rumah, mau meninggalkan rumah, tampak anak-anak kita sedih, keluarga kita sedih melepas kita pergi keluar rumah. Itu kan benar-benar membuat kita jadi kadang ragu untuk meninggalkan kehidupan ini. Apalagi hubungan kita baik sama keluarga kan gitu. Kita tidak ingin membuat mereka sedih dengan kepergian kita. Nah itu kemudian membuat sang ruh itu sering berada di sekitar keluarganya untuk mencoba memberi penghiburan walaupun sulit. Kenapa sulit? Karena dia bisa menghibur tapi kita nggak merasakan kehadirannya menghibur kita. Iya, iya, iya. Itu yang beratnya. Tapi begitu kita bisa melepas kepergiannya, nah di situ dia merasa lebih dapat, lebih tenang. Karena apa? Dia tidak merasa pengorbanannya menjadi penyebab kesedihan pada kehidupan ini. Tapi pengorbanannya membuat keluarganya bangga karena dia berjuang bagi sebuah negara gitu. Nah, kalau sudah demikian, dia akan pergi untuk melanjutkan perjalanannya ke alamnya sendiri, ke alam cahaya gitu.
Tetapi pada saat tertentu dia bisa datang lagi dengan kondisi yang berbeda, dengan kondisi yang lebih mudah membuat kita bahagia gitu. Itu biasanya Mas Hendra. Ya. Tapi kan yang namanya perasaan seorang ibu, Pak Oh Yan kan, pasti Mas Hendra, pasti. Pasti Mas Hendra. Saya paham sekali. Dan saya tahu, saya bisa ngerasain yang gitu-gitu Mas Hendra. Ngerasain kesedihan orang yang ditinggal, sangat bisa merasakan itu. Karena apa? Ya, makanya saya takut juga mengambil perasaan orang kayak gitu. Kenapa? Empati saya bisa membuat saya ikut menangis, Mas Hendra. Ya, saya nggak tahu apa yang harus dilakukan untuk membuat dia mengerti bahwa alam sana itu jauh lebih tenang. Tapi pembelajaran yang saya alami langsung, Mas Hendra, ketika saya tanya alam kematian itu seperti apa, gitu, dikatakan di situ itu malah 20.000 kali lebih indah dari apa di sini. Gitu. Karena kita tidak terbatas lagi oleh tubuh fisik ini. Mau kemana-mana bebas, tidak ada sakit apapun, bahkan gatal pun tidak ada. Benar-benar nyaman di situ. Cuman kita yang kehilangan ini tersakiti oleh rasa kehilangan itu, Mas Hendra. dan tidak sedikit orang yang ditinggal mati mendapatkan pesan dari orang yang mati itu, aku ini nggak mati, aku tuh masih hidup Iya, gitu. iya, iya. Dia hanya tidak pakai jasad fisik aja Iya, gitu. iya. Mm-mm. Oke, itu pertanyaan Mm-mm. pertama dari Ya. Ibu Ima ya, Pak Wayan ya, yang Mm-mm. ditinggal putranya gugur. Yang kedua, beliau tanya lagi, bagaimana caranya agar saya tidak sedih lagi dan bisa ikhlas menerima takdir ini? Ya. Selalu ada dua pilihan. Pertama, kita yakin tentang kepastian di hidup ini. Kita semua akan mati. Kita semua akan meninggalkan kehidupan yang penuh berkah ini. Pertanyaannya, kita mati demi sebuah hal yang baik apa yang buruk? Ketika anak kita mati karena hal yang buruk, mungkin kita boleh bersedih lama-lama. Tapi ketika anak kita mati karena dia berjuang demi negara, gitu, dia menjadi pahlawan. Setidak-tidaknya dari seorang ibu telah lahir seorang pahlawan. Saya memahami itu karena bapak saya veteran, Mas Hendra. Hmm. Bapak saya veteran, eh, dan suami dari kakak bapak saya, uak saya, itu kematiannya diseret oleh tentara Jepang zaman itu. Nika kalau nggak salah, bukan Jepang, tentara Nika diseret. Dan akhirnya beliau meninggal, dikubur di Taman Makam Pahlawan Margarana. Gitu. Saya mendengar cerita itu. Dan bagaimana bapak saya hampir mati juga ketika dia bersembunyi di lumbung beras, didatangin sama tentara Nika gitu. Dia sudah pasrah. Karena apa? Kalau saja tentara Nika naik ke lumbung beras tuh dia mati dah, dibakar di situ. Karena ketahuan bajunya ada dijemur di situ, di bawahnya gitu. Nah, jadi mendengar cerita itu, saya tahu bagaimana rasanya pejuang-pejuang itu. Saya jangankan untuk ini Mas Hendra, mendengarkan cerita kematian seorang pahlawan seperti itu Mas Hendra. Bahkan saya menyanyikan lagu perjuangan saja sudah bisa nangis Mas Hendra. Karena paham bagaimana beratnya kehidupan para kesatria itu. Para tentara yang berjuang, para polisi yang berjuang untuk menegakkan kebenaran di negara itu. Itu sangat-sangat menyentuh saya Mas Hendra. Menyanyikan lagu kebangsaan itu membuat saya, wah, bagaimana gitu. Apalagi mendengar cerita kehilangan seorang ibu. Saya sangat bisa merasakannya gitu. Kehilangan seorang anak ya. Kehilangan seorang anak. Tetapi sisi lainnya adalah kesedihan itu membawa kebanggaan juga. Karena dia menjadi anak yang menjadi pahlawan bagi bangsa. Bayangkan betapa menderitanya Drupadi ketika 5 anaknya, ya, anak Pandawa itu kan 5-5-nya juga mati. Bagaimana sedihnya Subadra kalau tidak salah ya. Anaknya anaknya Abimanyu juga mati. Itu cerita di peperangan itu. Untuk memberi kesan bahwa yang mati itu belum tentu bersedih ketika dia mati sudah di jalan yang benar gitu. Ya. Mudah-mudahan dengan mengerti apa yang dialami itu, rasa bangga yang dimiliki oleh sang jiwa, ya,
Dulu saja saya hampir mati mungkin Mas Hendra. Mati banyak kali saya hampir mati Mas Hendra. Kenapa, Mati Pak? karena nolongin, mati karena mengambil tas ransel yang dianggap ada bomnya, itu saya lompat ke situ Mas Hendra. Ya, Saya lompat, saya periksa, dan di otak saya hanya mikir satu hal aja. Kalau itu isinya bom, saya akan peluk untuk menyelamatkan banyak orang gitu. Saya pernah lompat pada bom Bali kedua itu Mas Hendra. ya. Kan terjadi kejadiannya dekat rumah. Ada ransel dilempar dari ruang kafe Raja itu. Semua orang dalam jarak 5 meter berteriak, itu bom, itu bom, itu bom. Saya yang ada di situ memikir, kalau itu beneran bom, mati kita semua. Maka saya lompat, saya dengan cepat sekali tangan saya masuk merogoh semua isinya. Dan kalau itu bom, saya akan peluk. Yang muncul kayak gitu Mas Hendra. Nggak kepikiran saya apa pun nggak kepikiran. 2000 berapa tuh? 2000, kalau nggak salah 2005. Di Kuta juga? Ikut tuh, dekat rumah gitu. Ya, karena pada saat bom Bali pertama, saya hanya bisa menolong menjarit. Dan di situ saya mengerti bagaimana penderitaan orang-orang di peperangan itu. Saya jarit luka-luka mereka, tahu begitu. Nah, kemudian saya pernah nolongin 2 orang anak itu. Dua orang anak yang hampir tenggelam itu, udah hilang di pantai itu, di laut. Saya lompat ke situ Mas, lompat. Saya nggak kuat berenang, tapi saya lompat aja, merogoh mereka. Akhirnya dapat satu, saya cari lagi, Ya. dapat dua-duanya. Setelah itu baru saya sadar saya nggak bisa berenang. Selamat anaknya? Selamat anaknya Selamat Mas. ya? Selamat, dua-duanya selamat. Sadar gak bisa berenang? Saya nggak, saya bukannya orang yang kuat berenang gitu. Tapi yang ada Ya tanggung jawab. Allah. Yang saya bayangkan adalah bagaimana orang tua anak itu gitu. Ya, saya nggak mau melihat kesedihan itu. Ya. Aduh, tersentuh banget, Pak Wayan, mulia banget hatinya. Ya, kayak gitu Pak, aja. Ya, kita geser ke pertanyaan Bu Ima yang ketiga, Pak. ya, Jika sesuatu yang ditinggalkan oleh putra saya dan saya pergunakan untuk hal-hal yang bermanfaat untuk orang lain, sesama, dan saya khususkan buat putra saya, apakah bisa? Kebetulan putra saya belum keluarga atau bujang gitu, Pak. sangat bisa. Sangat bisa. Bila perlu misalnya apa? Ada anak yang misalnya mencari beasiswa untuk menjadi tentara atau ini misalnya, mungkin bisa dibantu ke sana. Untuk apa? Untuk menggantikan ini, apa hasil kerja anak itu. Ya, tentu dia bekerja untuk meningkatkan karirnya. Ya, ya. Terus kalau hasil kerjanya dipakai untuk membantu anak yang ingin berkarir juga menjadi pahlawan bagi bangsa ini, gitu. Menjadi apa, kesatria, layak dibantu seperti itu. Atas nama anak kita, gitu. Dan dia tentu akan bangga sekali. Dan jangan takut, ketika kita semua pada akhirnya mati, kita akan bertemu juga di alam sana, gitu. Perkara waktu. Apa yang lama di sini, di sana nggak lama, Mas Eda. Oh, yang yakin ya? Apa Yakin itu? bahwa kita bakal ketemu leluhur-leluhur kita, anak-anak kita yang sudah tidak ada gitu. Iya, saya sering ketemu. Oh, Ketemu oh, ibu oke. saya, bapak saya, Oh. kakak saya, gitu. Dalam kondisi yang gimana gitu, Ya, Pak? biarin kita berdua aja. Oke, 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 oke. Baik, Pak. Aku geser ke pertanyaannya Ibu Tati Purwati, Pak. Setelah mengenal karma atau tabur tuai, kadang jadi berpikir setiap kejadian yang menimpa, khususnya yang negatif adalah akibat perbuatan kita sendiri. Ini Pak Wayan sering mengulang-ulang ya, Ya, ya. di Ngaji Roso ya. Sedangkan saya nggak mudah mengingat sesuatu atau pelupa. Bagaimana kalau kayak gitu Pak kasusnya? Bagaimana cara ngerilisnya gitu? Ya. Selalu kita punya rasio di situ bahwa apa? Kita tidak akan merasakan pedas kalau tidak ada cabai di dalam makanan itu. Pasti kita tanpa sengaja atau sengaja kemakan cabai gitu. Kalau kita sengaja kemakan cabai mungkin karena kita menikmatinya nggak apa-apa. Tapi kalau kita takut pada pedas tanpa sengaja kegigit cabai, mungkin kita ngerasain pedasnya. Tapi tidak mungkin pedas itu disebabkan oleh gula. Logikanya demikian. Jadi apapun rasa yang kita alami saat ini, walaupun kita lupa pernah melakukan apa di masa lalu, ini pasti ada kaitannya sebelum ini. Itu logika berpikirnya. Ya, entah kita lupa, entah kita ingat, begitu kita mengalami sesuatu yang menyakitkan, selalu minta maaf. Bukan memarahi yang menyakiti kita. Minta maaf. Mungkin saya pernah menyakiti orang di masa lalu. Sehingga hari ini saya merasakannya, begitu. Saya selalu menggunakan cara itu, Mas Hendra. Sehingga kalau saya dicaci maki orang, saya selalu mikirnya, ada 2 kemungkinan saya dicaci maki ini.
Satu, caci maki ini menguji kesungguhan saya belajar. Apakah saya sudah lolos dalam latihan kesabaran apa belum? Dan bisa jadi ujiannya sama Mas Hendra. Kemarin saya sabar, karena kondisi saya lagi dapat uang, dicaci maki ya tetap aja sabar, lagi dapat uang gitu. Sekarang lagi bokek dicaci maki Ada gimana gitu. hiburan gitu ya. Kalau lagi bokek dicaci maki gimana? Iya Masih sih, bisa sabar bener, apa enggak bener gitu. sih, bener, 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 Mm-mm. bener. Kan ada compounding variabel Saya namanya. juga gitu sih Mm-mm. ketika kemudian dapat kabar misalnya, Mas, ini mobilnya ditabrak gitu. Saya tetap bisa tersenyum karena waktu itu Mm-mm. apa? Saya kan ini nih ya mania badminton, mania pokoknya kalau timnas main gitu, wah, oh ini Ginting bisa juara ngalahkan Axelsen. Oh itu tetap senyum ya. Kurang lebihnya begitu. Oh, saya aja pernah baru aja habis ngecat mobil. Ah, Baru aja habis ngerapiin bempernya mobil. Ditabrak sama orang di kemacetan. Ditabrak sama orang yang tukang AC gitu. iya, 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 iya. Ya, apakah saya marah? Enggak. Mungkin saatnya saya beruntung dia menabrak saya. Mm. Karena apa? Saya tidak akan minta ganti rugi, tidak marahin dia gitu. Ya, saya mengambil pengorbanan itu daripada dia nabrak orang lain dan dia Iya sih. dapat malah petaka Selalu yang lebih berat lagi mengganti selalu rugi. ada alasan untuk bersyukur di setiap Ya, apapun yang kita alami gitu heeh, ya Pak Wayan ya. gitu Mas Indra. Nah Pak, aku pengen Mm-mm. geser lagi ke pertanyaan teman-teman Ya, di Ngadiroso Peduli. mm-mm. Namanya Bu Yanti Pak. Mm-mm. Ini masalahnya kayak tetanggaku Pak. Saya seorang istri, mempunyai 2 orang anak dan mendapati kabar suami saya sudah menikah siri dengan perempuan lain. Saya mau tanya, apakah ini termasuk karma dari perbuatan saya atau bagaimana ya, Mas? Terus, Mas, ini sebenarnya pernikahan kedua saya. Di pernikahan pertama, suami saya dulu merongrong harta saya, dan pernikahan kedua ini pun sama, Mas. Suami kedua saya menikah siri, alasannya karena minta modal buat buka usaha, nggak saya kasih. Jadi cari perempuan yang mau modalin dia. Alasannya memang dia nyuruh saya untuk jual tanah warisan, tapi saya tidak mau. Itu Pak. Ya, berarti ada pelajaran yang sama kan? Ya, pelajaran yang sama kayak tadi itu, bahwa apa? Pola berulang ya. Pola berulang. Bahwa ketika kita takut memiliki pasangan seperti ini, masa pasangan seperti itulah yang akan datang kepada kita gitu. Dan itu karma pikiran, Mas Hendra. Karma itu artinya tindakan. Tindakan dari pikiran kita yang takut pada sesuatu, justru akan mendatangkan apa yang ditakuti itu. Gitu. Mungkin juga di masa lalu memang ada kaitannya, pernah melakukan hal yang sama. Saya sering berulang-ulang cerita tentang bagaimana dia seorang wanita terlahir dan diperkosa rame-rame oleh pemuda sekampung. Ternyata setelah dia cari ke masa lalunya, dia adalah laki-laki bangsa Viking yang sering memperkosa wanita di sepanjang perjalanannya mampir di pulau-pulau karena dia pelaut kan. Nah, jadi ada kisah-kisah seperti itu Mas Hendra gitu. Ada tautan karma namanya gitu. Kalau Nah, tahu gitu kita mau langkah tuh mikir-mikir deh sekarang ya. mikir-mikir gitu, mikir-mikir. Nah, Mikir-mikir. atau eh, kita bisa melakukannya, memahaminya sehingga kita nggak perlu mengulang. Gimana tuh proses untuk kemudian memutus pola berulangnya itu? Langkah-langkahnya. Contoh gini Mas Hendra. Sekarang Mas Hendra lagi ujian matematika. Mm-mm. Pada saat ujian matematika itu, ada pertanyaan 5 kali 6 berapa? Pada saat itu Mas Hendra nggak tahu. Akhirnya Mas Hendra bikin 5 kali 6 sama dengan 25. Harusnya kan Mas Hendra ngulang lagi. Tapi setelah keluar dari ujian itu, Mas Hendra akhirnya sadar, oh kenapa 5 kali 6 sama dengan 25? Harusnya kan 30. Perlu lagi nggak ulangan itu? Setelah Mas Hendra tahu kan nggak perlu lagi. Hmm. Ulangan nggak perlu lagi, walaupun tujuan ulangan itu adalah untuk membenarkan lagi apa yang salah. Tapi kalau sudah tahu, itu nggak usah diperlukan lagi. Nah, makanya hidup ini adalah tempat di mana kita segera memahami kesalahan masa lalu kita. Sehingga tidak harus lagi mengalami cerita perjalanan yang sama hanya untuk memahami itu. Gitu. Nggak harus mengalami, karena kita sudah mengalaminya dengan pemikiran. Makanya butuh penghayatan, perenungan. Itu gunanya perenungan, Mas Hendra. Hmm. Jadi apapun yang kita lakukan, setiap malam sebelum tidur kalau kita merenung, oh itu aku salah kemarin. Yang benar harusnya ini. Maka kita tidak perlu lagi harus mengulangi hal yang sama.
kalau kita sudah mengalaminya, merasakan kebenarannya. Nah, orang yang biasanya harus mengulang lagi dalam kehidupan baru untuk menerima karmanya adalah orang yang setelah meninggalnya di alam sana baru dia tahu kesalahannya. Maka dia harus mengulangi lagi. Kalau dari Hmm. beberapa kasuistis yang kita dengar tadi, beberapa teman-teman kita kan banyak ketakutan itu yang justru jadi kenyataan. Ya, Masalahnya, takut kaya nggak jadi kenyataan-kenyataan, ya. Pak. Jadi orang, saya takut kaya, tapi kok nggak jadi kenyataan-kenyataan gitu kan ya. Iya, iya, iya. Ya, ya itu tadi Mas Hendra. Karena hal yang paling sulit kita terima memang adalah kenyataan. Dan kenyataan itu adalah kebenaran. Kebenaran dan kenyataan itu menjadi satu kesatuan. Iya, iya, iya. Orang ingin mencari kebenaran tetapi takut pada kenyataan. Mm-mm. Nah, ini yang paling sering terjadi. Oke. Nah, justru kita hidup ini untuk belajar menerima itu, Mas Hendra. Semua yang kita alami di kenyataan ini adalah pelajaran hidup kita Iya, iya. untuk menerima. Baik, geser ke pertanyaan Mbak Dian Krisna. Boleh nitip tanya ke Pak Wayan gitu ya. Ah, ini pertanyaannya. Saya pernah menyimak kisah seorang healer. Dia mengungkapkan ketika sakit ternyata setelah masuk ke dalam diri karena dia sombong dulu merasa bisa sembuhin orang dan karena dia ngambil karmanya orang. Harusnya dengan sakit atau penderitaan yang dia alami, dia menemukan makna atau dapat pelajaran. Tapi karena fase itu dipotong atau terlewati, jadi orang itu nggak menemukan apa-apa. Apa semacam psikolog, psikiater juga mengambil karmanya seseorang? Bagaimana pendapat Pak Wayan? Enggak sih kalau misalnya ada orang lain makan cabai, tapi kita yang harus merasakan pedasnya kan enggak mungkin kayak gitu maksudnya. Tetapi kayak dokter misalnya, Ah, untuk bisa menyembuhkan orang ah, yang datang mendadak misalnya sakit yang betul darurat, iya, iya. apakah dokternya ikut menderita? Iya, ikut menderita. Contohnya dia harus begadang di UGD. Mm, mm, mm. Nah, itu dia dia mengambil sakitnya orang juga. Ya, tapi bukan sakitnya orang dalam tanda petik itu. Ikut merasakan penderitaan orang yang akan datang jam 2 malam, 2, 3 dini hari itu. Mm, Saya dulu waktu ditugas di UGD itu kan selama 2 minggu tuh nggak bisa tidur Mas Hendra. Karena tempat tidur nggak ada. Kadang kita tidur di bed pasien yang baru habis kecelakaan, kita bersihin tidur di atasnya gitu. Atau kadang tidur di lantai demi menjaga-jaga kalau ada pasien yang darurat, kena sakit darurat gitu. Nah, apakah kita mengalami penderitaan juga? Iya, tapi bukan sakitnya yang kita ambil. Nah, contoh lain misalnya, ketika saya cerita saya kena psikosomatik dan bisa sembuh sendiri, hanya untuk bisa menceritakan dan memberi solusi pada orang-orang yang sama gitu. Tetapi apakah saya mengambil karmanya dia? Enggak. Saya mengalami sendiri memang masalah itu untuk mempelajarinya melalui pengalaman langsung dan untuk bisa menceritakan pengalamannya. Bukan sakitnya dia yang saya ambil. Atau di sisi cerita yang lain Mas Hendra, kita juga bisa mengambil karma dalam arti yang lain Mas ya. Contoh nih, ada orang kena virus. Dia mengambil virusnya di sebuah tempat. Lalu dia berobat ke tempat praktek kita. Virusnya dia sebarkan dan kita mengambil dan kita jadi sakit. Nah, itu mungkin. mm. Nah, itu hasil karmanya dia, kita yang ambil. Iya, iya. Atau orang itu kena HIV, itu misalnya. Mm, Kena HIV lalu terluka. Dan gara-gara dia terluka, kita tidak tahu dia kena HIV. Lalu kita bersihkan lukanya tanpa menggunakan alat pelindung, bisa jadi kita ketularan. Itu misalnya. Nah, karma dia melakukan perbuatan sampai dia kena virus HIV yang menulari kita, nah itu mungkin hasil itu menular ke kita. Tapi itu juga disebabkan karena kita berkarma yang tidak melindungi diri kita. Itu juga penyebabnya. Jadi artinya apa? Ketika kita mengobati orang, agar kita tidak terbawa oleh apa yang dia bawa, jangan membawanya masuk ke dalam diri kita. mm. Seperti misalnya kita ketemu orang yang banyak keluhan-keluhan. Lalu kita membawa keluhannya ke dalam diri kita, memikirkannya terus-menerus. Bisa-bisa kita nggak ikut, bisa apa namanya? Kita jadi ikut nggak sehat, nggak bisa tidur karena mikirin apa yang dia rasain gitu. Iya, iya. Makanya dokter biasanya berhenti menerima keluhan di tempat praktek. Lalu dia pulang dia lupain.
Besok ketemu lagi dia catat. Dia biarkan keluhan itu hanya ada di dalam buku catatan. Selesai di situ. Kalau enggak, semua orang dia pikirin, stres kita Mas Hendra. Mikirin sakitnya ini, mikirin keluhannya ini. Wah, nggak bisa tidur kita. Ya, ya. Itu contoh bagaimana kita mengambil tanda petik karma. Oke. Karma dalam arti yang berbeda ya. Bukan artinya apa, oh, dia yang sakit kita ambil sakitnya, bukan kayak gitu. Kita ketularan aja sakitnya dia gitu. Terus Ya. masih dengan Bu Dian Krishna, Mbak Dian Krishna, ini tentang energi Bawayan, Ya. santet gitu. Apakah orang-orang yang mengalami ini karena memori data yang ada di dirinya tentang santet? Dan santet ini nggak berlaku untuk orang yang tidak percaya atau memori dia tentang santet itu biasa aja. Nah, dalam konteks ini respon Pawayan gimana? Saya belum pernah melihat, tetapi kalau kita bicara tentang bagaimana energi bisa mematerialisasi ke dalam sebuah tempat, bisa dicontohkan. Misalnya, saya punya ketikan di sini Mas Hendra. Saya punya PDF, saya ngetik, dan itu kan materi berupa buku. Materinya kemudian saya transfer melalui sinyal. Sinyal kemudian diterima di WA-nya orang itu, di jauh misalnya di Jakarta, di percetakan. Di percetakan kemudian dimaterialisasi menjadi materi. Dicetak menjadi buku. Padahal yang saya kirim bukan buku, tapi yang datang buku. Jadi dimaterialisasi di sana gitu. Jadi energi itu bisa bermaterialisasi. Itu contohnya. Jalurnya seperti itu. Tapi apakah benar ada orang bisa ngirim santet lalu bermaterialisasi ke dalam tubuh seseorang? Itu memang belum bisa dibuktikan. Tapi kalau memang terbukti, mungkin cara kerjanya seperti itu Mas Hendra. Jadi ada dematerialisasi. Benda itu diambil, diciptakan menjadi energi, lalu diubah menjadi energi lain dan material lain di tempat orang yang menerima. Kalau kita bicara tentang itu kan kita percaya juga ada tentang telekinetis, telepati gitu. Dan saya membuktikannya juga Mas Hendra. Misalnya ketika saya sama istri lagi jalan-jalan ke mall gitu misalnya. Saya bisa manggil istri saya tanpa memanggil dengan kata-kata. Saya hanya membayangkan, berimajinasi dia menoleh sambil saya siap-siap. Nanti dia tiba-tiba akan menoleh juga. Saya tinggal gini aja. Dan saya lakukan itu juga sering waktu SMA, waktu kuliah. Saya manggil teman saya yang jauh di depan, yang tidak akan mungkin menoleh ke belakang, apalagi saat itu ada dosen yang killer sekali. Kalau orang kedengaran ribut, maka dia akan dikeluarin. Nah, karena saya ingin pinjam pulpen tapi nggak ingin ribut, saya tatap aja dari belakang orang itu. Saya bayangkan dia menoleh. Pada detik dia noleh, saya langsung bilang begini. Dan dia langsung aja ngeluarin pulpen ngirim itu aja. Jadi kita bisa melakukan hal seperti itu. Semua orang bisa melakukan hal seperti itu, Mas Hendra. Nah, bahwa itu belum bisa dijelaskan, ya wajar-wajar saja. Kan kita ingat, Mas Hendra, kecerdasan, energi, materi. Tidak semua hal yang bermain di wilayah kecerdasan itu bisa diceritakan, dijelaskan secara energi dan materi. Nggak semuanya. Dulu kita kan berpikir bagaimana telepati bisa terjadi. Sekarang telepati menjadi telepon. Ya. Telekinetik sekarang menjadi apa? Remote control. Betul. Ya. Baik, Pak Wayan. Ya. Kayaknya kita break sekitar 2 jam Ya. karena mau buka acara Zoom dulu nanti ya. Kita istirahat dulu. Teman-teman nanti kita start lagi sekitar jam 7:30 ya. Aku ngingetin lagi teman-teman yang butuh buku-bukunya Pak Wayan, buku keren-kerennya Pak Wayan, silakan bisa hubungi admin. Yang butuh Faras, silakan bisa kontak admin. Dan yang mau ikut acara offline, nggak tahu nanti 1 hari atau 2 hari bersama Pak Wayan Mustika dan Mas Reza Batimena di Bedugul, Bali, nanti silakan kontak kita ya. Nunggu flyernya ya teman-teman. Udah banyak yang request teman-teman, silakan pada WA, inden dulu nggak apa-apa gitu ya, biar nggak kehabisan seat. Jadi kita nanti bakal ada acara online dan offline gitu ya. Belajar terus ya, Pak Wayan. Terima kasih. Terima kasih banyak ya, Pak Wayan ya. Iya.